untuk Pak Ketut. Silakan ini kesempatan. Terima kasih Pak Sekjen, selamat siang kepada Pak Rektor. Mohon maaf kalau waktunya tidak terlalu tepat, kalau kami di Bali sudah siang Pak. Kebetulan home base kami ada di Bali. Kepada Ibu Wakil Rektor, kepada rekan sejawat dari Ikatan Arsitek Indonesia, serta yang mewakili di Pendidikan Tinggi Universitas Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh satu kehormatan yang luar biasa, akhirnya bisa bertatap muka dengan Pak Rektor dan Ibu Wakil Rektor untuk hal yang bagi kami sesuatu yang sangat substansial, yaitu bagaimana menjadikan kandidat arsitek menjadi arsitek profesional melalui proses pendidikan yang lebih menjadi komitmen dari tidak hanya di Indonesia tetapi regional, di ASEAN, kemudian juga di tingkat global. Intinya sebenarnya bukan kerumitan-kerumitan yang ingin kami sampaikan, tetapi bagaimana ini menjadi sebuah kelaziman ketika kita berbicara profesional. Utamanya ketika memang saya yakin dan percaya alumni arsitektur USU ini akan bisa menyeberang ke berbagai negara, dan arsitek alumni USU ini tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan secara regulasi, sebab secara kompetensi I choose to believe it bahwa alumni arsitektur USU ini mumpuni di dalam kompetensinya, namun regulasinya tetap tidak bisa kita kesampingkan. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan siang hari ini saya sangat berbahagia sekali dilibatkan di dalam diskusi yang tipis-tipis saja, sebab kami di Ikatan Arsitek Indonesia memiliki badan pendidikan yang kami libatkan juga kehadirannya di sini. Ada Pak Suardana, ada teman-teman yang lainnya juga di bidang keprofesian untuk bisa saling berdiskusi, saling mengikuti hal-hal yang terkait dengan sepertinya ya sama Wak, tapi kalau ada itu kiranya yang bisa saya sampaikan Pak Sekjen. Semoga pertemuan kita siang ini membuahkan hasil yang terberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Beli Ketut. Sekiranya Pak Rektor berkenan untuk juga membuka, Pak, memberikan sambutan. Baik Pak Sekjen, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati ada Wakil Rektor 3 di sini. Yang saya hormati Pak Ketum Ikatan Arsitek Indonesia DPP ini ya, Pak Ketut Rana Wiarca, Pak Sekjen IAI Pak Riko, Ketua Umum IAI Pak Boy Brahmawanita, dan juga ada Ketua Majelis Kehormatan Pak Dr. Aan nih, Ketua Badan Pendidikan juga ada di sini. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu secara daring ini, ya, walaupun tidak tatap muka langsung, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi substansi dari pertemuan yang akan kita gagas ini. Saya pertama mengucapkan terima kasih sudah mau bersilaturahmi dengan Universitas Sumatera Utara ya, dalam rangka mungkin saja ada perbincangan nanti atau pembahasan yang cukup teknis yang berkaitan dengan penguatan keprofesian arsitek. Dalam hal yang paling mendesak sebetulnya menurut saya adalah memang untuk di internal di USU, profesi arsitek ini perlu kita perkuat ya, kalau menurut saya begitu, karena memang kebutuhan dari desain maupun kebutuhan dari stakeholders yang ada, baik pemerintah maupun kita sendiri, itu cukup memerlukan banyak profesi-profesi arsitek. Penataan kota, misalnya penataan yang berkaitan dengan wilayah-wilayah ruang publik, termasuk juga penataan untuk privasi ya, sifatnya ruang-ruang privasi bagi warga negara, itu sangat membutuhkan layanan konsultasi secara profesional dari arsitek. Nah,
kalau dalam kaitan dengan Universitas Sumatera Utara, saya kira pendidikan profesi kita sudah ada. Ada masalah-masalah memang kemarin gara-gara proses administrasi mengenai akreditasi dan seterusnya nah ini yang paling sulit memang bagi seorang dosen ini. Salah satunya dia harus memikirkan substansi tapi nggak bisa dilepaskan administratifnya. Sehingga profesi arsitek ini kemarin karena persoalan administrasi agak dipersoalkan mengenai profesi arsitek. Nah mudah-mudahan dengan nanti bantuan dari Ikatan Arsitek Indonesia ini bisa memperlancar untuk pendidikan profesi arsitek yang ada di Universitas Sumatera Utara. Itu yang pertama kalau menurut saya. Yang kedua mungkin saja dalam berbagai hal sebetulnya banyak cara-cara yang bisa diberikan sumbangsih dari IAI ini berkaitan dengan penataan infrastruktur. Seperti misalnya kira-kira di bulan-bulan tahun ini, bulan 2 lalu itu, kita Wakil Gubernur Sumatera Utara itu minta ke saya untuk membantu penyelenggaraan sayembara masjid, ya, 9 masjid yang digagas oleh orang tua Pak Wagub ini. Lalu saya pastikan harus berbicara dengan ketua prodi atau ketua departemen arsitek di Politeknik USU dan berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Lalu yang kedua, misalnya juga di USU sendiri itu kita perlu sebetulnya bantuan-bantuan yang tidak begitu formal, tapi bisa mendapatkan inspirasi untuk penataan wilayah kampus, juga wilayah di sekitar kampus. Misalnya dengan penyelenggaraan ya model-model sayembara juga, model-model kompetisi juga yang lebih lokalistik, tetapi sebenarnya kalau bisa ya punya pengaruh tingkat lokal, regional maupun nasional. Nah ini yang perlu sebenarnya kerjasama dengan IAI untuk mengkoordinasikan antara keperluan akademik, lalu kemudian kebutuhan penataan infrastruktur yang sangat diperlukan oleh, ya kita sendiri memerlukan itu. Karena saya sendiri sebenarnya sangat concern dengan penataan infrastruktur dalam program kerja ini. Nah ini yang perlu dapat bantuan dari Ikatan Arsitek Indonesia. Bagaimana formatnya? Nah ini yang perlu kita bahas, kita diskusikan. Format kerjasamanya kayak apa, pembicaraan teknisnya kayak apa, sehingga kita menghindari satu pendekatan yang sangat birokratis ya, dan lebih mengundang banyak para profesional seniman ya. Menurut saya arsitek ini juga seniman yang bisa masuk ke wilayah-wilayah publik tanpa ada sekat-sekat birokratis begitu. Nah ini tantangan bagi kita menurut saya. Saya kira itu saja Pak Sekjen, mudah-mudahan bisa direspon oleh IAI, hal kebutuhan yang penting bagi USU misalnya yang akan kerjasama dengan IAI dalam kaitannya dengan pengembangan, penguatan profesi arsitek dan kebermanfaatannya bagi lingkungan sekitar. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Wah ini malah jadi bahagia kami Pak. Jadi memang awal mula kemudian kami menyampaikan surat kepada Bapak sebenarnya ingin diskusi mengenai PPAR, tapi justru Bapak melihat kita ternyata bisa berkolaborasi lebih dari sekedar itu. Jadi nanti mungkin ini kita bisa diskusikan lebih lanjut. Walaupun Pak kalau kami dibilang seniman, beberapa waktu belakangan ini memang agak agak berhati-hati kami Pak, karena ada seniman yang kemudian mengambil alih kerja arsitek gitu. Untuk sebuah hal yang menurut kami sangat penting gitu ya. Jadi ya ini memang dunia kita demikian gitu. Jadi memang perlu
ya kita perlu atur dan kelola bersama-sama. Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin ada tambahan agenda yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana kolaborasi kita terkaitnya juga dengan USU, bagaimana kemudian IAI bisa berperan dalam kemajuan USU gitu ya, dalam skala regional, nasional, bahkan menurut saya tadi kalau Pak Ketut Rana dalam menyebutnya pada skala internasional gitu. Bagaimanapun kan USU berhadap-hadapan dengan Semenanjung dan kawasan sekitar gitu. Jadi harusnya ini menjadi poin gitu, menjadi poin juga bagaimana USU menjadi wakil Indonesia yang kemudian sebenarnya juga menjadi salah satu tolok ukur kemajuan pendidikan kita. Nah, walaupun sebenarnya menurut saya ini bukan hal pertama Pak di USU, karena saya melihat tadi waktu sekilas diskusi dengan Pak Boy, USU sebenarnya pionir di dalam hal penyelenggaraan profesi arsitek. Jadi MOU kita sudah 21 tahun Pak, 2005 mohon maaf, jadi sudah 16 tahun, 8 September 2005 seingat saya. Itu 7 tahun lebih awal dari munculnya undang-undang yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pendidikan profesi. Undang-undangnya nomor 12 tahun 2012, gitu, sedangkan kita sudah memikirkan pendidikan profesi di tahun 2005 Pak. Jadi alhamdulillah sebenarnya kita berpikir visioner gitu ya, berpandangan maju ke depan, sehingga setelah 16 tahun ini memang kemudian ada dinamika termasuk tadi undang-undangnya sudah hadir, undang-undang pendidikan tinggi ya, lalu kemudian aturan pelaksana di bawahnya juga sudah diterbitkan, borang akreditasi, borang perundingan sudah juga ada. Di sisi kami, di sisi profesi, tahun 2017 juga sudah hadir undang-undang arsitek yang kemudian beberapa isinya, substansinya itu disesuaikan di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020. Nah, sehingga sebenarnya kita melihat ada beberapa hal yang menjadi irisan sebenarnya dari dua undang-undang itu. Kita mensyaratkan pendidikan profesi sebagai syaratnya arsitek. Nah, menyimak kita memang 16 tahun yang lalu, kita sebenarnya secara aturan negaranya tidak ada payung, tapi kita beranjak dari itikat baik dan visi maju ke depan, sehingga kita sudah punya MOU itu. Tapi sepanjang 16 tahun ini memang sudah ada beberapa penyesuaian, ada dinamika, sehingga jikalau Bapak berkenan, kami atas nama pengurus Ikatan Arsitek Indonesia mengharapkan kita bisa melakukan penyesuaian nota kesepahaman yang 2005 pernah kita tangani bersama Pak. Gitu. Jadi juga sebenarnya menyimak dinamika yang tadi sudah kami sampaikan. Nah, sebenarnya inginnya itu tidak hanya terbatas pada hal tadi PPAR ya. Jadi ternyata USU tadi yang seperti Bapak sampaikan juga membuka peluang bagaimana kita bisa berkolaborasi lebih luas lagi. Itu sebenarnya Pak, mungkin tujuan dari pertemuan ini ingin sebenarnya bertemu audiensi dengan Bapak gitu ya, menyimak hal ini akan seperti apa. Sebelum mungkin kita lanjut diskusi, mungkin saya jika boleh meminta Pak Boy atau Pak Aan untuk sekiranya juga menyampaikan pandangan dan perspektif. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Pak Rektor, apa kabar? Kita sudah pernah ketemu juga sebelumnya dari IAI Sumatera Utara kira-kira awal tahun yang lalu. Ini kita melanjutkan lagi pertemuan yang lalu itu. Jadi Pak Rektor, kita saat ini setelah adanya undang-undang dan PP, dan di Sumatera Utara hanya USU yang saat ini yang ada PPR, maka untuk menciptakan arsitek harus lulus PPR. Artinya saat ini adalah USU satu-satunya yang bisa mencetak arsitek gitu ya. Jadi kalau seandainya kita nggak membuat penguatan yang baik, maka kita akan
sangat kekurangan dan bahkan bisa kehilangan arsitek di Sumatera Utara. Nah, saat ini juga saya rasa kapasitas di USU sendiri sangat terbatas, sedangkan kebutuhan dan lulusan-lulusan baik dari swasta maupun dari USU sendiri harus atau siogianya akan mengikuti PPR ini. Jadi kemungkinan ini juga nanti yang harusnya kita diskusikan bagaimana kesiapan dari infrastruktur di kampus, demikian juga dari kita IAI Sumatera Utara dan IAI Nasional yang akan mendukung kegiatan ini, baik kolaborasi dalam hal pengajaran dan pelaksanaannya. Kami dari IAI Sumatera Utara, Pak Rektor, senang sekali tadi diajak untuk lebih dalam lagi untuk bisa bersama-sama. Kita sadar Sumatera Utara adalah menjadi pusat pengembangan, saya katakan Indonesia bagian barat ya. Jadi Indonesia wilayah barat itu sebenarnya ada di Sumatera Utara motornya. Jadi ini juga bisa menjadi kolaborasi yang saya rasa akan hebat menguatkan kita di Sumatera Utara untuk masuk ke kancah nasional bahkan internasional. Tadi saya juga sudah berdiskusi dengan Pak Dr. Aan bagaimana dulu Ibu Nurlisa, Dr. Aan, Pak Tafib dan para senior-senior yang sudah melaksanakan PPR ini atau program profesi arsitek ini, sehingga kita harus melakukan banyak penyesuaian. Jadi kita nanti akan tahu bagaimana kita bisa mengevaluasi, memperbaiki, kemudian ada hak dan kewajiban di antara IAI dan USU sendiri dalam prosesnya. Dan harapan kita dari MOU yang ada nanti, kita bisa melaksanakan juga MOA ke hal-hal yang lebih teknis, baik itu tadi PPR maupun hal-hal yang bisa membangun di infrastruktur. Kami dari IAI Sumatera Utara sangat berterima kasih dan sangat siap mendukung program Pak Rektor dalam fokus juga dalam pengembangan infrastruktur di Universitas Sumatera Utara. Mungkin itu dulu dari saya, Pak Sekjen, mungkin akan ditambahi oleh Ketua Majelis Kehormatan Sumatera Utara, Pak Dr. Aan. Terima kasih Pak Sekjen. Yang saya hormati Pak Rektor, Ibu PR3, Pak Ketua Pak Lirana, dan Ketua IAI Sumut. Jadi Pak Rektor, yang perlu saya tambahkan di sini bahwasanya arsitek sekarang udah kayak dokter Pak Rektor. Jadi 4 tahun sekolah, tambah 1 tahun PPR, 2 tahun magang, itu adalah syarat dia boleh ikut ujian sertifikasi. Kalau dia lulus ujian sertifikasi, baru dia boleh dapat STRA, surat tanda registrasi arsitek. Dan itulah dia baru boleh berpraktek jadi arsitek. Jadi memang seperti yang disampaikan tadi dari IAI, pendidikan profesi itu menjadi sangat penting Pak Rektor. Jadinya ke depan ini seseorang nggak akan bisa praktek arsitek kalau dia nggak punya ijazah PPR. Jadi ini yang menyediakan layanan pendidikan PPR-nya itu kan USU gitu. Jadi dalam hal ini memang peranan USU di dalam menghasilkan arsitek bersertifikat, katakanlah gitu, di Sumatera Utara umumnya dan untuk regional itu menjadi penting Pak Rektor. Jadi terkait dengan MOU ini nanti kami mohon arahan Bu PR3 Bu. Mungkin dari draft yang sudah kami sampaikan melalui Bu Anggi, kita di MOU ini nggak usah terlalu detail, mungkin lebih umum aja, karena nanti banyak juga nanti dengan IAI secara di S1-nya atau S3 tuh kalau di Kampus Merdeka, nanti program Kampus Merdeka bisa kita kerjasamakan juga dengan IAI gitu. Jadi MOU antara USU dengan pengurus nasional ini mungkin lebih umum aja. Nanti kami mohon arahan dari Ibu PR3 sebaiknya bagaimana sesuai draft yang sudah kami kirimkan seperti itu. Mungkin itu aja dari saya dulu sebentar. Terima kasih Pak An. Pak Ketut, mungkin ada yang ingin disampaikan?
Saya kira semuanya sudah tersampaikan dengan sempurna dari Pak Rektor, dari rekan-rekan di Sumatera Utara, sungguh luar biasa. Intinya kami ini kan jadi users dari perguruan tinggi untuk sama-sama menyiapkan apa saja yang berkaitan dengan keprofesian arsitek di Indonesia, dan terkecuali juga di Sumatera Utara dan di USU. Kita memiliki paradigma yang baru kembali ke hitohnya saat ini, di mana sebelumnya arsitek dianggap sebagai tenaga kerja ahli konstruksi semata-mata. Jadi produknya pun menjadi seorang tenaga kerja ahli konstruksi. Nah, marwah ini kita kembalikan bahwa arsitek itu adalah sebuah profesi, bukan sebuah pekerjaan. Profesinya arsitek, pekerjaannya bisa jadi gubernur seperti yang terjadi di Jawa Barat, seperti yang terjadi di Surabaya, seperti yang terjadi di Makassar, bisa menjadi wali kota, pekerjaannya, tetapi beliau sesungguhnya memiliki keprofesian sebagai seorang arsitek. Seperti juga halnya insinyur. Ada yang insinyur profesinya, pekerjaannya bisa menjadi presiden, sebut saja namanya Bapak Profesor B.J. Habibie. Beliau adalah professional engineer yang diakui oleh dunia sebagai profesi arsitek, dan selaku pekerjaan jenjang kerja karir pekerjaannya bisa sampai di level presiden. Nah, tadi Pak Aan sudah menyampaikan bahwa ada hal yang sensitif, ada hal yang substansial yang memang harus kita lalui bersama, dan itu menjadi sebuah paradigma kembali ke hitohnya bahwa profesi arsitek adalah juga sebuah profesi, bukan semata-mata tenaga kerja ahli konstruksi, karena wilayah itu wilayahnya lebih kepada engineering, keteknisan, namun kepada wilayah yang tadi disebutkan oleh Pak Rektor hampir ada mismatch bahwa arsitek itu juga seniman, arsitek bisa dipandang arsitek bisa filosof, arsitek bisa budayawan, arsitek bisa negarawan dan sebagainya. Oleh sebab itu harus ada demarkasi yang jelas mana berprofesi dan mana berkarya teknisnya. Itu sih yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi. Terima kasih Pak Sekjen, bisa disirkulir diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketut. Demikian Pak Rektor, Ibu Wakil Rektor, dan rekan-rekan Sivitas Sekjen, Akademik. mungkin arahan dari Bu PR3 tadi sebagai bidang kerjasama. Siap. Nah, ini kurang lebih pandangan dari kami, penyampaian dari kami, Pak Rektor, Ibu Wakil Rektor, sekiranya mungkin mengharapkan masukan dan arahan lebih lanjut dari Bapak dan Ibu. Sekiranya Bapak mungkin kalau ada, dan Ibu mungkin kalau ada yang hal-hal yang perlu kami perhatikan. Terima kasih Pak Riko. Saya hormati Pak Rektor, Bapak Ibu sekalian dari Ikatan Arsitek Indonesia. Tadi mohon maaf saya sebenarnya dari awal belum paham benar ya pertemuan ini. Saya pikir Ikatan IAI, ada undangan rapat dari IAI, saya pikir saya nggak tahu. Gitu. Rupanya Ikatan Arsitek Indonesia, saya kira Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi kita punya nama yang sama profesinya, cuma saya Ikatan Apoteker Indonesia. Terkait kerjasama antara USU dengan IAI ya selama ini ya, Bapak Ibu, yang dimulai dari 2005 ya, kami akan membantu proses perpanjangan MOU-nya. Tentunya kalau ada draft yang sudah disiapkan kami terima, nanti kita akan lihat sama-sama, kita simak sama-sama mengenai kontennya. Apakah ada yang mau dikurangi atau ada yang mau ditambahkan, silakan saja. Tapi tadi terkait PPAR saya kurang paham, ini program profesi arsitek ya, program profesi arsitek. Sepemahaman saya ini prodinya ada di Fakultas Teknik, tapi nggak tahu apakah itu sudah ada atau belum gitu. Kalau ini karena kita ada kesamaan sedikit, saya ada program pendidikan profesi apoteker, itu adanya di Fakultas Farmasi dan memang ada pendidikannya itu selama setahun gitu. Nah, ini apakah seperti itu, sudah dibentuk prodinya atau bagaimana, saya kan kurang paham. Nah, jadi kontennya apakah tentang itu atau ya secara umum mengenai Tridharma Perguruan Tinggi, itu barangkali nanti di Pak Aan bisa ini ya, nanti ngasih masukan Ya, Bu. mengenai isinya. Ini itu aja. Terima kasih Pak Riko. Terima kasih Bu Edi. Lalu Pak Sekjen, saya boleh jawab? Silakan Pak Aan. Ya, terima kasih Bu Popi. Jadi benar Bu, PPR ini
adanya atau lahir itu sejak MOU di 2005. Kemudian kebetulan saya ikut pelaku sejarahnya waktu itu. Jadi waktu itu almarhum Pak Profesor Khairuddin yang menandatangani bersama Ketua Umum IAI-nya waktu itu Pak Budi Sukada. Jadi dengan ditandatanganinya MOU tahun 2005 itu sebenarnya berdirilah PP Ars gitu, Pendidikan Profesi Arsitek pertama di Indonesia, yaitu di USU. Tapi waktu itu masih belum program studi dia sendiri, tapi combo gitu. Jadi bersatu dengan S2 Arsitek. Jadi S2 Arsitek itu 2 tahun, di mana 1 tahun itu diakui sebagai PP Ars gitu. Jadi ternyata berjalan waktu ya seperti kelinci percobaan lah ya, karena baru pertama kali di Indonesia. Itu nggak semacam tanda petik nggak diakui gitu ya oleh Dikti gitu. Akhirnya 2018 memang lahir dengan sendiri, lahir khusus ya program studi PPR di USU yang memang belum sangat established ya. Tadi udah disinggung Pak Rektor ada beberapa masalah terutama akreditasi. Tapi Pak Rektor infonya tanggal pertengahan Juni udah keluar Pak Rektor akreditasinya ya, udah dinyatakan akreditasi minimal. Jadi program studi arsitektur sudah terdaftar dan di PDPT di Pangkalan Data Dikti program studi PPR ini USU itu adalah 1 dari 7 yang ada di Indonesia. Jadi sudah terdaftar juga di PDPT. Yang lain itu UII, UI, Undip, Unpar, kemudian UGM dan Petra, dan ada beberapa yang lain Pak Rektor. Jadi salah satunya di luar Jawa kayaknya memang baru USU ya. Nanti Pak Dana dari Bidang Pendidikan seperti koreksi. Tapi di luar Jawa cuma USU. Itu memang banyak tantangannya. Oleh karena itu tadi kalau MOU-nya tadi menurut Bu Popi, kalau pandangan saya adalah MOU antara IAI nasional sama USU ini umum aja gitu, umum. Jadi karena di dalam S1 bukan hanya program studi arsitek PPR nanti, tapi S1, S3 itu kan bisa kerjasama banyak dengan IAI daerah Sumatera Utara itu terkait program-program kampus merdeka gitu, pemagangan dan sebagainya. Jadi di MOU kita ini mungkin menjadi lebih umum aja. Nanti di MOA-nya nanti bisa macam-macam program-program yang lain gitu. Kalau pandangan saya gitu, Bu WR3, Pak Rektor. Izin Pak Aan, Ya. berarti MOU-nya itu antara USU dengan PP-nya ya, pengurus Ya, pusat pengurus IAI pusat ya. ya, USU dengan pengurus pusat. Jadi umum aja, tidak secara khusus mengatur PPARS gitu, tapi umum bahwasanya ada kerjasama. Nanti PPARS-nya sendiri kan bisa prodi PPARS-nya dengan IAI Sumut, misalnya MOA. Pokoknya S1 nanti kan kayak Pak Rektor tadi arahan mau bikin sayembara dan sebagainya, kemudian mau ada kampus merdeka kita ada dosen tamu di S1 atau di S3 dari profesi arsitek bisa juga. Jadi lebih banyak kesempatan melakukan kegiatan yang lain gitu, Pak Rektor, Bu R3. Kalau dari draft yang kami sudah sampaikan kepada Bu Anggi di bidang kerjasama, itu memang udah dimerah-merahin Bu R3. Jadi yang merah-merah itu lebih khusus, kalau yang merah-merah itu dihapus, ya dia lebih umum jadinya gitu. Jadi udah draftnya udah. Sedikit Pak Aan. Jadi kita kan parameter di USU itu adalah seberapa banyak prodi yang bekerja sama dengan mitra. Jadi Ya. saya sarannya sih ini karena kita sekalian aja MOU ya USU dengan pengurus pusat IAI, kemudian nanti ada MOA antara prodinya gitu, prodi Ya. dengan pengurus daerah ya, pengurus IAI Sumut. Gitu. Jadi ada langsung realisasi MOU gitu ya. Realisasi MOU-nya adalah membuat MOA antara prodi dengan IAI Sumut. Gitu. Ya, betul sekali Bu WR3, cocok. Saya rasa demikian. Kalau dari saya memang udah cocok sekali. Mungkin ada yang saya kembalikan ke Bu Pak Sekjen ini. Silakan. Ini lebih fokus kayaknya Pak Sekjen, udah pertemuannya bagus sekali. Ya, sekalian. Terima kasih Bu Popi, Pak Aan. Ini memang karena mungkin saya yakin jerih payah Pak Aan, Pak Boy,
bertemu dengan jeripayah Ibu dan Bapak. Jadi kemudian ternyata pertemuan hari ini langsung udah tahu sama tahu gitu isi hatinya gitu. Jadi ini memang kita klop sekali Ibu dan Bapak, kurang lebih. Itu mungkin memang hal-hal yang menjadi perhatian kami gitu. Jadi kita lihat dinamika dan sehingga rasanya kami mengusulkan ada beberapa penyesuaian itu. Ya mungkin jikalau boleh Pak Rektor, Bu Wakil Rektor, kami mungkin nanti akan mengganggu waktu Bapak dan Ibu atau mungkin nanti siapa yang ditugaskan untuk terkait sama nanti MOU yang kami usulkan untuk kita sesuaikan itu. Draftnya mungkin Ibu sudah terima, mungkin kami menanti masukan dari Ibu dan Bapak gitu penyesuaiannya. Memang kita bisa lebih umum, tapi kami mengharapkan menyebutkan PPAR di dalam salah satu klausulnya, karena nanti terutama pada hal akreditasi dan dahulu pendirian ya, karena sekarang sudah berdiri, akreditasi ini MOU ini kan juga tetap menjadi menjadi poin yang penting dan juga termasuk akreditasi prodi ya, nanti kerjasama antara prodi dengan lembaga-lembaga profesi yang terkait. Demikian itu sih mungkin kurang lebih maksud tujuan pertemuan ini. Sekiranya mungkin Pak Dana ada hal yang perlu disampaikan. Pak Sekjen, terima kasih Pak Rektor dan Bu Warek 3. Pak Aan dan Pak Boy. Permisi Pak Rana, nanti saya nambahin sedikit. Tadi kalau ini karena terkait dengan silam karma atau akte pendirian, pendaftaran pendirian PPAR di Dikti. Waktu itu kami dengan Dikti ada maksudnya di dalam borangnya mereka kami berdiskusi tentang detail MOU-nya. Nah waktu itu mereka sarankan sebaiknya MOU itu spesifik terhadap satu hal, jadi nggak boleh terlalu umum juga gitu. Nah waktu itu saya bilang kan kita ada MOA, nggak apa-apa ada MOA maupun ada MOU itu lebih baik malah, tapi di MOU-nya mereka sarankan sebaiknya detail. Jadi kalau memang ada cerita tentang pendidikan profesi arsitek, maka harus dinyatakan sejelas-jelasnya kalau bisa, dia bilang. Walaupun nanti ada MOA-nya gitu. Nah, kalau mereka usulkan waktu itu MOA itu sebaiknya bentuknya adalah teknisnya. Ya, mereka lebih sarankan seperti itu. Jadi waktu itu makanya kalau dilihat di dalam pengajuan pendirian PPAR, nanti di dalam borangnya itu salah satunya ada permintaan tentang MOU itu, Bu. Pak. Jadi sebaiknya sih detail gitu tentang pendidikan profesi arsiteknya. Harus di statement kan maksudnya. Nah, teknisnya melaksanakannya kayak apa itu silakan dimasukin di MOA. Saran seperti itu sih di silam kermanya itu. Terima kasih. Siap Pak Dana, karena ini draft dari yang Mas Ariko tuh udah bagus, jadi tinggal udah yang dibilang Mas Dana udah ada juga, jadi tinggal yang template-nya bagus gitu. Template-nya tinggal mana yang dikurangi. Jadi kalau kita mau ada PPRC di situ juga udah ada yang di tinta merah, Bu, kopi. Jadi memang kalau di draft itu ada juga gitu. Jadi sejauh mana yang mau dimasukkan, mana yang mau di detail itu ada juga di draft. Ya, soalnya Dikti agak rewel tuh soal itu waktu itu, makanya kita bolak-balik berkali-kali nanya ini maunya gimana, jadi kalau Dikti mau putusin seperti itu, jadi akhirnya putusannya seperti itu, jadi nggak bisa terlalu general juga gitu di MOU-nya. Ya, oke. Terima kasih Mas Dana. Demikian Bu Wakil Rektor, Pak Rektor, sekiranya mungkin kami bisa mendapat masukan lebih lanjut mengenai hal-hal selanjutnya yang perlu kami perhatikan. Baik ya Pak Sekjen, Pak Ketum, Pak Aan, ya saya mengucapkan lagi terima kasih. Mudah-mudahan MOU-nya bisa segera diperpanjang. Yang kedua, sudah bisa dipikirkan kira-kira
program lanjutannya yang sama-sama nanti banyak hal yang bisa dilakukan, terutama misalnya mendukung kampus Merdeka Belajar dan kampus Merdeka ini, ya, antara USU dengan Ikatan Arsitektur Indonesia, baik dalam skala nasional maupun regional dan lokal. Nanti teknisnya bisa dibicarakan dengan Ibu WR3 dan seterusnya. Berharap dalam waktu tidak begitu lama ada kerjasama yang akan kita lakukan segera ya. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Ketum, Pak An, juga Pak Ketum di IAI Sumut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Jadi mungkin berikutnya kami minta izin untuk merepotkan Bu Popi ya Bu. Jadi tentu ya draft. Silakan Pak. Mohon perkenan waktu Ibu untuk ini, termasuk nanti ya kan kita berharap semua pandemi ini akan segera berlalu gitu ya. Jadi apakah tadi saya sempat diskusi dengan Pak Aan, kalau mungkin kita bisa tanda tangan MOU dengan bertemu langsung gitu di USU akan menjadi lebih bagus gitu ya. Jadi ada ininya, tapi kalau seandainya nanti ternyata tanda tangannya secara desk to desk atau seremoninya secara daring, mohon masukan dari Ibu dan Bapak seperti apa yang hal-hal yang menjadi perhatiannya. Ya Pak Riko, saya berharap nanti MOU sekalian MOA gitu. Baik. Supaya ya, karena kan memang organisasi profesi perlu ini ya, membantu di akademisi ya. Di MOA-nya mungkin saja bisa mengenai uji kompetensi bagi mahasiswa kita, ataupun ya akreditasi kan untuk prodi juga melibatkan organisasi profesi. Jadi mudah-mudahan bisa sekalian. Baik, kami siapkan draftnya juga Bu. Ya. Kami akan sampaikan kepada Ibu. Baik. Pak Ketut, Ya, izin sedikit Pak Sekjen. silakan Pak Boy. Sedikit saja Pak Sekjen. Ya, jadi nanti mungkin kami dari IAI Sumatera Utara yang akan meneruskan izin Pak Rektor, Ibu Wakil Rektor akan berdiskusi bersama Ibu Wakil Rektor dalam hal-hal teknis dan lebih rinci. Setelah itu nanti akan kita diskusikan kembali kepada hal, tinggal kita aturkan nanti bersama kapan waktu yang tepat kita bisa melaksanakan MOU-nya. Demikian dari kami. Terima kasih atas kesempatan Bapak Rektor dan Ibu Wakil Rektor untuk acara hari ini. Terima kasih Pak Boy. Pak Ketut, kalau boleh mungkin memberikan masukan dan mungkin penutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih Pak Sekjen. Sepertinya hal yang esensial sudah kita bisa bahas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, luar biasa. Dalam segala keterbatasan kita akibat pandemik, justru kita bisa menghasilkan substansi yang sangat cepat bisa dikonklusikan. Terima kasih kepada Pak Rektor, kepada Ibu Rektor, kepada rekan-rekan IAI yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi kelanjutan daripada kolaborasi kita, Asosiasi Profesi Ikatan Arsitek Indonesia dengan Universitas Sumatera Utara, untuk kedepannya sama-sama menghadirkan para arsitek yang handal di negeri ini, yang bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam gempuran cross-border practice, berpraktek lintas batas dari para arsitek dari seluruh dunia yang boleh menyeberang kemanapun di seluruh dunia pula. Akhir kata saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Mudah-mudahan kita semua terberkati dan terberkahi sehingga kita dapat menjalankan tugas kita masing-masing. Terima kasih Pak Sekjen, saya kembalikan. Terima kasih Pak Rektor, Bu Popi, atas pertemuannya, atas pertemuan hari ini gitu. Jadi juga merespon surat kami. Alhamdulillah kita merujuk ke kesimpulan yang sama. Mungkin demikian pertemuan hari ini, atau biar lengkap, apakah boleh kami minta Pak Murianto, Pak Rektor untuk juga memberikan sambutan akhir sebelum menjadi penutup, kemudian kita sama-sama pamit.
nanti mungkin saya minta tolong Pak Boy juga untuk kita berfoto bersama ya Pak Boy. Kita bisa rekam. Oh iya, ini Pak Cici mohon difotokan Pak Cici ya. Siap, Pak. Mari kita buka, kalau boleh kita buka sama-sama ininya, kameranya, kita sama-sama bisa berfoto. Pak Cici tolong diambil ya. Baik, sama-sama ya. Baik, saya foto 1, 2. Satu, Oke, dua, ya. dan baik, sudah Pak, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Demikian Pak Riko, terima kasih banyak ya atas kesempatan ini dari nasional juga dan dari Rektor tadi, Pak Boy. Utara terutama. Pak Boy, Pak Rektor. Ya baik-baik, terima kasih ya Pak Ketum. Mudah-mudahan Pak Sekjen dan seluruh pengurus Ikatan Arsitek Indonesia ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa memperpanjang MOU dan melaksanakan program kerjasama, terutama untuk profesi arsitek dan kerjasama lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Popi. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Salam sehat. Terima kasih Selalu semua Pak kita Rektor, sehat selalu. Semoga segera terlaksana. Bu Rektor. Terima kasih Bu Dara. Ya, Pan, thank you. Hari Terima kasih Bang Aan. Sabtu kita Ya, ngopi Bang. lagi nih di Pak Swardana. Hari Sabtu kita ngopi lagi untuk mendekatkan ini. Sorry ya Swardana. Ya, Pak Boy. Mohon izin Terima kasih, Bang waktunya. Iya, Pak Cici. Iya, nanti teman-teman kalau bisa hadir silahkan hari Sabtu. Iya. Thank you. Sampai jumpa lagi hari Sabtu. Oke, Baik. terima kasih banyak. Terima kasih Pak Riko, Pak semua. Ketut, Terima kasih, Pak Swardana, Bang Udah Aan. support Sama-sama. teman ini. Ada Apa ya? beberapa Mbak ya. Pak Cici nanti, Ya. Pak Cici nanti hari Ya Pak, Sabtu ya. hari Sabtu. Terima Hari kasih Pak Sabtu. Wadana. Terima kasih Pak Rana, Sama-sama. Pak Riko. Mohon pamit. Pamit ya. Pamit tapi masih nonton. Iya. Mana ini? Terima kasih. Pak Riko, apa kabar? Alhamdulillah Kak, baik. Kakak gimana? Sehat. Di sini lagi musim durian. Betul lah. Emang harusnya, aduh. Ayo ke sini. Iya. Tapi insya Allah jumpa di Bali ya Pak Riko ya. Allah. Ya. Kasih Pak Riko hari ini. Ya. Leader.